Kalau saya dengar Quraian Fahri, kelihatannya infrastruktur partai udah selesai. Ini udah jelas. Cuma satu hal saya mau terangkan buat teman-teman dari NTB. Anda jangan jadi pembela ide besar Fahri, harus jadi penguji ide besar Fahri. Itu lawan-lawan politiknya pasti pulang tidur. Karena dia paham ide dasar bernegara, fungsi hukum, akibat dari kebijakan. Ini namanya Fahrinomics itu. Lawannya adalah Jokomik. Bukan Jokomik ya, Jokomik. Joko pembaca komik. Ada seorang membuat buku tentang Twitternya Donald Trump. Ya, Donald Trump itu dibuat Twitternya, tetapi memang agak satir kalau dia, karena orang lain ya. Jadi Twitternya itu dibikin seolah-olah itu puisi. Ya, beautiful poems by Donald Trump. Itu kira-kira begitu. Saya beli bukunya khusus, pakai hardcover, tipis lagi gitu ya. Tapi orang mau meledek Donald Trump. Tapi kalau kita lihat, apapun ceritanya yang dilakukan oleh Donald Trump itu lebih jelas. Bukan saya membela ya, untuk negaranya gitu. Mungkin untuk kita ada ruginya, untuk orang lain. Tapi seorang pemimpin itu kan dia memimpin untuk negaranya. Ekonominya menjadi lebih baik ya, dan kadang-kadang dia dianggap gila, tapi bagi negaranya ekonominya relatif lebih bagus. Itu yang saya lihat. Jadi Twitter apa yang diperkenalkan hari ini oleh saudara Robi, Tweetokrasi, saya kira harus kita mulai populerkan lah. Dan harusnya politisi Indonesia memang punya Twitter, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan hal semacam ini, itu lawan-lawan politiknya pasti pulang tidur. Karena dia paham ide dasar bernegara, fungsi hukum, akibat dari kebijakan. Ini namanya Fahrinomics itu. Lawannya adalah Jokomik. Bukan Jokomik ya, Jokomik. Joko pembaca komik. Karena memang kita mesti persiapkan, alam pikiran itu mesti disiapkan sebagai investasi untuk kepemimpinan baru. Jadi kalau saya dengar Quraian Fahri, kelihatannya infrastruktur partai udah selesai. Ini udah jelas. Cuma satu hal saya mau terangkan buat teman-teman dari NTB. Anda jangan jadi pembela ide besar Fahri, harus jadi penguji ide besar Fahri. Dari sekarang kita hentikan proto-feudalisme itu. Nggak boleh kita membela, kita menguji ide itu supaya ini tuh makin tajam, makin halus, makin runci. Saya percaya kita di sini mau menguji beliau. Jadi kasih kesempatan tuh dia steril 30 hari, dia menguji Jokowi, setelah itu kita uji dia. Itu pentingnya demokrasi. Yang kedua adalah Fahri, dia mampu melihat problem ke depan itu. Soal kita nggak pernah membayangkan bahwa ide ibu kota juga bisa dipindahkan 8 km dari Jakarta, selesai. Itu di Kepulauan Seribu. Itu kan ide brilian. Jadi dia semacam Cassandra, itu di dalam filsafat Yunani itu ada yang namanya Cassandra paradox. Cassandra adalah dewi yang ditakdirkan untuk mampu membaca masa depan itu, semacam fortune teller itu, membaca masa depan. Tapi dia kemudian dikutuk bahwa bacaan dia tidak akan ada yang percaya. Itu namanya Cassandra paradox, mampu membaca masa depan tapi nggak akan ada yang percaya. Fahri juga begitu dia, Cassandra, karena nggak ada yang percaya, maka lebih baik dia bikin partai baru. Masuk akal. Logikanya jelas itu soalnya. Yang berikut adalah teman tadi yang bicara soal SDM itu. Memang pemerintah nggak punya visi tentang SDM, yang ada adalah bacot tentang SDM. 4.0.
Minggu lalu saya kasih kuliah umum di Universitas Tadulako. Di depan kira-kira 1000 mahasiswa. Panitia komplain di saya, Pak, yang mau ikut kuliah itu 5.000 orang, Pak. Tapi kami cuma punya ruangan yang paling besar sekarang adalah 2.000. Kenapa? Karena aula yang muat 5.000 orang itu habis kena gempa tsunami dan sampai sekarang nggak dibangun. Saya tanya kenapa? Karena nunggu APBN. Alasan pemerintah apa? Natural disaster sudah selesai. Memang tsunami sudah selesai. Jadi kedaruratan sudah selesai. Betul, kedaruratan alam sudah selesai. Tapi kedaruratan intelektual tetap berlangsung. Karena ada tempat belajar. Jadi Anda lihat cara berpikir itu. Memajukan SDM, tetapi yang diutamakan adalah pindahin ibu kota, bukan membangun tempat mahasiswa berpikir yang hancur karena gempa dan tsunami. Kan kalau otaknya ada, dia akan datang ke depan publik. Saya putuskan bahwa akan ada anggaran khusus untuk mengaktifkan ulang kurikulum. Sekarang kurikulum di Tadulako berhenti, tempat laboratorium rusak, itu tunggu anggaran berikut. Apa nggak kacau pikiran ini? Jadi pikiran kita dibuat berhenti oleh orang yang tidak bisa berpikir, kan ajaib. Jadi urgensinya dia nggak tahu, padahal dia berencana untuk melakukan akselerasi di bidang SDM. Justru yang berlangsung dan deakselerasi, karena dibiarin bangunan itu retak-retak nggak bisa dihuni itu. Ini soal kekurangan oksigen bikin otak bisa bekerja. Itu kontradiksi dalam kebijakan. Kalau dia paham paket berpikirnya lengkap, dia tahu mana yang prioritas. Universitas berhenti berpikir, artinya SDM tidak akan tumbuh. Padahal dia ingin SDM tumbuh, kan kontradiksi kan selalu kan. Itu soalnya. Ya, yang lain tadi soal demokrasi itu, wah, kita menyerahkan. Sebetulnya kita tidak menyerahkan dalam teori mutakhir demokrasi. Kita tidak menyerahkan kedaulatan pada negara. Yang tadi terangkan Fahri Hamzah itu prinsip Thomas Hobbes. Bahwa ketakutan kita karena kita akan saling membunuh, insting membunuh itu ada, maka kita kumpulkan suara dan kita serahkan ada orang yang mengatur kita, yang namanya Leviathan gitu. Tapi itu versi Hobbes yang tidak lagi dipakai dalam demokrasi itu. Yang kita pakai minimal versi Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, bahwa kita, masing-masing kita membekali diri kita dengan semacam narsisisme. Kalau kita ingin berdaulat, kedaulatan kita tidak diambil oleh negara, kita mesti narsis terhadap diri kita sendiri. Itu dasarnya. Anda tahu cerita narsisisme di ilmu mitologi. Seorang namanya Narsis, dia bercermin di kolam dan dia melihat bayangannya itu sebagai makhluk yang sangat cantik. Dia ingin temui bayangannya. Lalu dia terjun ke dalam kolam dan dia meninggal, si Narsis ini. Nah, Rousseau membalik cerita itu, bahwa kedaulatan harus diterangkan secara terbalik, bahwa saya dan saudara-saudara bersama-sama melihat bayangan kita di kolam, dan bayangan itu yang jatuh cinta pada diri kita, bukan kita yang mencintai bayangan itu, sehingga kita terus hidup. Itu dasar dari sovereignty, kedaulatan rakyat. Nah, di kita ini suka dibikin salah pengertian itu, dianggap bahwa kedaulatan itu adalah mayoritarianisme. Jadi siapa yang partai yang paling mayoritas maka dia memegang kedaulatan rakyat. Enggak, karena kedaulatan rakyat tidak boleh dikuantifikasi, karena dia ada ide untuk mencegah jangan sampai demokrasi berubah menjadi mayoritarianisme. Di kita seolah-olah kalau ada partai paling besar maka Anda yang memegang kedaulatan rakyat, itu ngaco, karena kuantifikasi. Jadi kita mesti benar-benar bersih melihat prinsip-prinsip dalam demokrasi, bahwa kedaulatan rakyat tidak identik dengan jumlah suara. Kedaulatan rakyat adalah etika politik pengatur demokrasi, dia nggak boleh dikuantifikasi. Atas dasar itu ada jaminan terhadap minoritas, terhadap perbedaan segala macam.
Jadi ada kekacauan ide. Nah, saya mulai paham bahwa Fahri berupaya untuk menemukan arah baru dalam mengupayakan pikiran baru tentang demokrasi yang disalahkaprahkan oleh feodalisme hari ini. Itu pentingnya kita mendukung Garbi. Karena ada arah baru dalam pikiran, arah baru. Garbi itu adalah gerakan arah baru berpikir, itu namanya Garbi. Itu versi saya. Itu kita kehendaki sebetulnya. Yang ingin kita ajarkan pada manusia-manusia yang lain. Nah sekarang berbagai problem teknis semacam itu memang harus diselesaikan oleh orang yang punya konsep, orang yang bisa berpikir. Ada soal kan macam-macam soal yang hal yang sederhana yang sebetulnya elementer di dalam demokrasi, putar-putarnya kita kehilangan arah dalam menentukan apa sebetulnya masuk akal, apa yang nggak masuk akal. Nah ini saya mau sebut aja bahwa evaluasi besar memang diperlukan dalam upaya untuk meloloskan ide baru tentang Indonesia, gerakan arah baru itu. Ini memang masuk akal, memang kita perlu arah baru karena arahnya bukan sekedar salah arah, tapi nggak ada arah. Ini nggak ada ide artinya nggak ada arah. Mondal mandir kiri kanan terus apa namanya gali kepala lama plong. Itu menjengkelkan. Lain kalau beliau adalah ya manusia biasa, tapi ini pemimpin gitu. Dia mesti surplus pikirannya untuk menghasilkan terobosan. Itu satu soal. Yang lain apa tadi yang mesti saya komentari bahwa jadi kultur politik kita mesti kita ubah supaya partai nggak jadi arogan hanya karena merasa dia pemenang sempurna. Sama seperti Ibu Mega misalnya memeras Presiden Jokowi di dalam kongres partai. Walaupun saya nggak setuju dengan Jokowi, tapi saya lebih nggak setuju dengan cara Ibu Mega untuk memeras di depan publik kan. Kita perlu 12 kursi apa segala macam. Nah itu nggak ada etiknya. Itu kongres. Di presiden diperas, padahal sistemnya presidensial. Ini sistem presiden terserah pada presiden, tapi memeras presiden kan. Jadi saya nggak berurusan dengan kejiwaan orang. Tapi kalau kejiwaan seseorang itu melekat dalam dirinya ada jabatan publik, maka jiwa publik ini juga akan ikut terganggu. Karena jiwanya ngaco ya. Jadi kita mesti biasakan untuk ya secara frontal mengucapkan ketidaksepakatan. Karena nggak ada problem pribadi antara kita. Kita mengkritik jabatan yang melekat pada dirinya. Itu fungsi dari pikiran kritis. Yang terakhir saya kira kita masih akan hidup dengan 5 tahun hidup dengan kedunguan dan kita mesti tahan emosi segala macam karena bangsa ini pasti harus bertumbuh dan pertumbuhan itu yang saya inginkan agar supaya nanti jarak dari sekarang 2019 ke 2024 betul-betul jalan tol pikiran itu disediakan untuk mereka yang punya ide, punya gagasan itu. Yang ada di jalan tol sekarang, saya lihat baru satu orang, namanya Fahri Hamzah. Makasih.